Oke, pertama kalau ada ibu datang dengan keluhan panas dalam, tentu saja kita sebagai dokter akan mengkaji kira-kira yang dimaksud dengan panas dalam menurut mom and dad itu seperti apa, ya? Apakah itu berupa gejala dehidrasi, ataukah gejala radang tenggorokan, ataukah mungkin infeksi virus gitu. Nah, bahaya-bahaya yang mungkin timbul terkait dengan masing-masing penyebabnya itu. Misalnya kalau karena dehidrasi, kalau misalnya tidak kita tangani, dehidrasinya bisa semakin berat. Ya, contoh misalnya pada anak-anak yang lagi sakit, biasanya asupan makanannya akan menurun karena nggak nafsu makan. Biasanya anak kalau dikasih minum, kalau dikasih makan, kalau udah agak besar tuh bisa nolak. Nah, ketika nolak, udah berhari-hari nggak makan, nggak minum, begitu datang ke rumah sakit atau datang berobat, itu datangnya dalam keadaan dehidrasi. Jadi mesti kita infus buat kita tambahkan cairannya karena anak yang nggak mau minum. Mesti kita evaluasi juga kira-kira jangan-jangan gula darahnya turun, jangan-jangan elektrolitnya turun, seperti itu. Kalau misalnya karena radang tenggorokan, tentu saja harus kita lihat ada keluhan lain atau enggak. Biasanya dia yang menyertai adalah batuk dan pilek. Kalau misalnya radang tenggorokan disertai dengan batuk dan pilek, obatnya kita obati sesuai dengan gejala kalau memang penyebabnya virus. Kalau penyebabnya bakteri, tentu saja obatnya dengan antibiotik, seperti itu. Kalau misalnya contohnya karena gastroesophageal reflux disease, biasanya kita akan lihat dulu, ini karena ada penyakit yang mendasari apa enggak. Biasanya itu misalnya asam lambungnya terlalu tinggi, atau mungkin ada sakit-sakit tertentu, atau mungkin ini cuma sifatnya fungsional aja. Artinya kalau kita periksa darah, kita periksa ronsen, kita endoskopi, semuanya normal gitu. Nah, tentu saja terapinya beda dari yang mulai kita memperbaiki pola makan sampai kita harus terapi dengan obat-obatan seperti yang mungkin mom and dad kenal, omeprazol, Nexium, atau yang lain sebagainya.